Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan ngaji kita pada hari Kamis, yang mana kemarin kita telah bahas tentang Hashim, dan sekarang kita akan bahas putra beliau yang bernama Abdul Muttalib. Bismillahirrahmanirrahim. Qad alimna mimma sabaqa anna as-saqaya wa rifadah ba'da Hashim surat ila akhihil Muttalib. Bukan Abdul Muttalib, tapi saudaranya Al-Muttalib. Setelah Hashim itu wafat, maka kepemimpinan kota Mekah beralih kepada saudaranya yang bernama Al-Muttalib bin Abdi Manaf, putranya Abdi Manaf. Wa kana salifan muta'an da fadlil fi qaumi. Kana Quraisy tasmihi al-Fayyad li sakhaihi. Beliau sama dengan kakaknya, sama dengan Hashim, memiliki kemuliaan di sisi kaumnya, memiliki kedermawanan, memiliki keutamaan yang lebih sama dengan kakaknya di mata kaumnya. Oleh karena itu, orang-orang Quraisy itu menyebut Al-Muttalib ini dengan Al-Fayyad. Apa Al-Fayyad? Al-Fayyad itu orang yang dermawan, orang yang sangat dermawan, murah tanah, lampe orang, lampe. Walamma shara Syaibah, Syaibah ini Abdul Muttalib, anaknya Hashim. Walamma shara Syaibah, yakni Abdul Muttalib, wasifan aw fawqa dzalika ibna sab'i sinina aw samaniya sinin, sami'a bihi Al-Muttalib. Ketika Syaibah ini umur 8 tahun atau 7 tahun atau 8 tahun, Al-Muttalib dengar bahwasannya Hashim punya anak namanya Syaibah. Di mana? Di Madinah. Farahala fi talabi. Dia datang ke Madinah. Al-Muttalib datang ke Madinah. Falamma ra'ahu fadat ainuhu wa dhamma. Ketika dilihat, jeli, dicongo, Arya sayang Syaibah, putrana Hashim. Bercucuran air matanya, bercucuran, nangis. Ternyata Hashim andi putranya Syaibah, dipeluk sama Al-Muttalib. Wa ardafahu ala rahilatihi famtana hatta ta'addana lahu ummuh. Ayo rokok, kata Al-Muttalib. Ayo ikut saya ke Mekah, jangan diam di Madinah. Tapi apa kata Syaibah? Tidak mau. Sebelum saya dapat izin dari ibu saya. Jangan langsung dibawa, tapi harus izin dulu sama ibunya. Ini salah satu akhlaknya Syaibah. Dari kecil dia tidak mau keluar rumahnya tanpa izin dari orang tuanya, dari uminya. Fasa'ala Al-Muttalib antar salahu ma'ahu famtana'at. Kemudian Al-Muttalib bilang kepada ibunya, wahai ibunya Syaibah, Syaibah ini saya bawa ke Mekah untuk ikut saya. Kata ibunya, jangan dibawa kemana-mana. Jangan dibawa kemana-mana. Faqala innama yamdi ila mulki abi wa ila haramillah fa'adanat lahu. Saya nggak bawa dia kemana-mana. Saya mau bawa dia kepada peninggalan bapaknya, abahnya. Abahnya punya tanggungan di Mekah, jaga haram, Baitullah, terus harta-hartanya. Terus dia jadi wali kota juga di sana. Jadi pemimpin kaumnya di Mekah. Dia harus menjadi pengganti bapaknya. Syaibah ini harus jadi pengganti dari bapaknya. Nah, ketika ibunya paham, maka diberi izin. Faqadama bihi Makkah murdifahu ala ba'iri. Kemudian Syaibah ini ikut pamannya ke Mekah, boncengan numpak ontak, bonceng bi Al-Muttalib. Ketika nyampe Mekah, apa kata orang Mekah? Faqala an-nas hada Abdul Muttalib faqala waihakum. Orang Mekah langsung ucap, "Arya, budak
Abdul Muthalib, budan Al-Muthalib. Budan Muthalib. Al-Muthalib langsung bilang, celaka kalian, ini bukan budak saya. Ini bukan budak saya. Innama huwa ibnu akhi Hashim. Akan tetapi ini tang menakam. Tang menakam. Anak tang kereta misalnya mah Hashim. Fa aqama indahu hatta taraq. Kemudian Syaibah ini diam sama Al-Muthalib sampai dewasa. Summa innal Muthalib halaka bi Ridman min ardil Yaman. Kemudian Al-Muthalib ketika Syaibah ini besar, Abdul Muthalib ini besar, Al-Muthalib wafat di Ridman, salah satu tanah di negeri Yaman. Jadi namanya Syaibah, kenapa dia disebut dengan Abdul Muthalib? Dikira oleh orang-orang Mekah itu Syaibah ini hambanya atau budaknya Al-Muthalib. Maka dia dipanggil Abdul Muthalib. Fawalla ba'dahu Abdul Muthalib fa aqama liqaumihi ma kana aba'uhu yuqimuna liqaumihim wa sarafa fi qaumihi syarfan lam yablughu ahad min aba'ihi wa ahibbahu qaumuhu wa adama khatrahu fihim. Ketika Al-Muthalib ini wafat, yang menggantikan adalah Syaibah atau Abdul Muthalib ini. Sehingga Abdul Muthalib ini memiliki kemuliaan di sisi umatnya, di sisi kaumnya di Mekah, yang mana kemuliaan tidak pernah dicapai oleh kakek-kakeknya sebelumnya. Dari mulia kakek-kakek kemuliaan tak pada kemuliaan Abdul Muthalib. Di sini ada sebuah cerita. Walamma matal Muthalib wa saba Naufal 'ala al-Arkah. Abdul Muthalib faghadabahu iyaha. Ada pamannya lagi. Al-Muthalib punya saudara. Saudaranya ini namanya Naufal. Naufal ini bungsu, adiknya Hashim bungsu, lain ibu. Kalau Hashim dan Al-Muthalib itu satu saudara, seayah seibu. Naufal seayah saja, ibunya bukan. Dia datang kepada Al-Muthalib, kepada Abdul Muthalib. Beni seteti kentena Al-Muthalib. Seharusnya engkau jangan siapa jangan Naufal. Pas magawat ketik harus engkau alen Al-Muthalib. Engkau bungsona putra Abdi Manaf, engkau bungsona. Al-Muthalib tang kakak. Engkau alen. Ben kan kalau penakan. Jadi pas kakek sedetik kente harus engkau gendut. Fasa'ala rajulan min Quraisy an-nasrata ala ammihi. Dia minta tolong kepada orang-orang Quraisy untuk minta tolong kepada untuk permasalahan dengan pamannya ini. Apa kata orang Quraisy? Faqalu la nadkhul bainaka wa baina ammik. Engkau tak tahu masalah beun di paman beun. Nah, pamarit ini. Kata orang-orang Quraisy pembesar pada waktu itu. Fakataba ila akhwali min bani Najjar abiyatan yastanjiduhum. Tak ingin sama orang-orang Quraisy, sama pembesar-pembesarnya, karena dia teraniaya dengan pamannya sendiri yang menganiaya. Dia nulis kepada paman yang dari pihak ibu untuk membantunya. Siapa paman dari ibunya? Fasarokholahu Abu Sa'ad bin Uday fi samani narojiban. Pamannya dari pihak ibu tidak terima ponakannya ini dianiaya oleh paman atau saudara ayahnya. Datang dia dari Madinah. Siapa? Abu Sa'id bin Uday An-Najjar, dengan membawa 80 orang yang naik onta, belum polo orang dari Madinah entar kan Mekah kepenakannya ini untuk bantu kalau dia sedang dianiaya. Hatta nazala bil Abtah bin Makkah fatalaqahu Abdul Muthalib. Kemudian dia bertemu dengan Abdul Muthalib di dekat Mekah, namanya kota Abtah.
Faqala al-manzil ya khal. Al-manzil ya khal katanya. Kata Abdul Muthalib ke pamannya yang dari pihak ibu, turun di sini saja paman, turun di sini saja. Neneng di saya, neneng di nak, tolong dulu. Apa kata pamannya? Karena pamannya kan langsung marah. Dari pihak ibu langsung marah. Dia bilang apa? Faqala la wallah hatta alqa Naufal. Engkau tanang di kontra Naufal. Saya tidak akan diam dengan dirimu, tidak akan toju nang tenang kelu dengan Abdul Muthalib ini selama saya tidak bertemu dengan Naufal. Mau atau Naufal lo berkontak. Begitu kata pamannya yang dari Madinah, Abu Sa'id bin Uday. Bukan Abu Sa'id, Abu Sa'ad bin Uday. Summa aqbala wa waqafa ala Naufal. Kemudian dia bertemu dengan Naufal. Langsung berdiri di depannya Naufal. Wa huwa jalis fil hijr ma'a masyayikh Quraisy. Yang mana Naufal ini toju hijr Ismail. Toju nang hijr Ismail. Toju situ hijr Ismail, ju toju di situ orang-orang Quraisy pembesarnya di sampingnya. Karena Hashim ini keluarga terpandang pada waktu itu. Hashim keluarga terpandang, maka saudara-saudaranya terpandang. Fasala Abu Sa'ad Saifahu. Keluar pedang. Pedangnya apa kalau? Dihunuskan pedangnya kepada Naufal. Wa qala wa rabbal Ka'bah wa rabbal bait la illam tarid ala ibna ukhti arkahu la amkananna minka hada sayf. Monte babali. Apa saya teti hantang penakan? Kotoran tretan bini. Pedang apa ini? Debuna Abu Sa'ad bin Uday An-Najjar kepada Naufal. Naufal langsung terketera. Kenapa? Karena di belakang ada 80 orang yang naik on. Yang mana itu Naufal lah minta ke bedega penakan ini yang seharusnya itu punyanya penakan apa nih punya Naufal, tapi punya penakan Naufal. Faqala Radattuha alaihi. Ada lebih kau mari beli. Kata Naufal, biar kau beli boleh kata makan. Beli boleh. Punya kotak. Aku ganggu boleh kan? Siapa? Abdul Muthalib. Fa'ashhad alaihi masyayikh Quraisy. Di situ orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy menjadi saksi. Summa nazala ala Abdul Muthalib. Nah, ketika bertemu dengan Naufal, lama permasalahannya sudah selesai dan Naufal sudah mengembalikan kepada Abdul Muthalib, datanglah Abu Sa'ad bin Uday kepada ponakannya Abdul Muthalib. Fa aqama indahu salasan summa tamara wa raja'a ila Madinah. Kemudian diam di rumahnya Abdul Muthalib 3 hari dan melakukan umroh. Umroh itu sudah ada sebelum Islam itu ada. Islam, orang-orang Mekah kita Islam, agama Islam kita turun, umroh lah ada, haji lah ber. Dan itu udah kebiasaan orang-orang Arab. Falamma jaradalikan halafa Naufal bani Abdi Syams bin Abdi Manaf ala bani Hashim. Nah, ketika kejadian itu sudah ada, ketika kejadian itu terjadi, Abu Sa'id datang tarkan Naufal. Apa yang terjadi terhadap Naufal dan Bani Abdi Syams. Naufal dan Abdi Syams ini saudara. Naufal dan Abdi Syams saudara. Arya berkomplot, beraliansi. Sekongkol untuk memusuhi Bani Hashim. Puncaknya nanti ketika Bani Hashim punya anak bernama Ali bin Abi Thalib, Bani Abdi Syams ini nanti punya anak namanya Muawiyah. Yang namanya Muawiyah dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali ini ada perang namanya perang Siffin nanti. Lambol ada kartokar itu. Sepopoan. Intinya sepopo. Sadeureueun. Situng deureum, tapi Ali dan Muawiyah tengkar. Sampai begitu juga Bani Umayyah dan Bani Abbas. Bani Abbas keturunan Hashim, Bani Umayyah keturunan Abdus Syams. Ataukah melulu? Ataukah tak dimakon? Padahal
membahas itu. Anak abdi mana? Umpuy abdi mana? Membahas itu mungkin ke bawah akiceng, akicengan, tuatu tengah. Aneh betul tuatu. Walamma ra'at Khuza'ah nasra bani Najjar li Abdul Muttalib qalu nahnu waladnahu kama waladtumuhu. Ketika Bani Khuza'ah melihat terhadap Abdul Muttalib, orang-orang Madinah itu menolong Abdul Muttalib, mereka bilang Bani Khuza'ah, sebenarnya saya itu anaknya mereka. Begitu juga sebagaimana kamu menjadi anaknya mereka. Seharusnya engkau sih nolong ben, karena engkau pada anak orang Madinah. Umminya beda nang Madinah. Salah satu umminya mbana mbabi reng Madinah. Seharusnya engkau saya nolong ben. Tapi mi malah di Madinah saya datang. Engkau biben pada nak potong reng sih. Fana nu ahaq binasrihi. Engkau seharusnya lebih hak, lebih benar, lebih dahulu nolong baan daripada orang-orang yang saya Madinah. Wadzalika anna ummu Abdi Manaf minhum. Ini kenapa? Karena umbun Abdi Manaf, ummina Abdi Manaf dari Madinah. Dari Madinah. Fadakhalu darun nadwa wa khalafu bani Hashim wa halafu bani Hashim ala bani Abdi Syams wa Nawfal. Kemudian mereka masuk kepada Darun Nadwa. Darun Nadwa ini rumah, tempat penyelesaian permasalahan konflik itu nanti ada di Darun Nadwa. Ketika Bani Hashim dan Bani Abdi Syams dan Nawfal ini tak pati akor, mereka akan menyelesaikan permasalahan ini atau arembekeun nang Darun Nadwa. Wa hadzal halaf walladhi shara sababan li fathi Makkah kama sayati. Nanti pada zamannya Nabi ada namanya Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Nah, halaf ini, perjanjian di sini itu yang menjadi sebab bahwasanya kota Makkah itu dibebaskan. Abdi Syams dan Nawfal bersekongkol, Hashim dan Bani Khuza'ah juga bersekongkol. Anak situ satu mbak, tapi ke bawahnya ada percekcokan konflik. Ini sekilas tentang sejarahnya Abdul Muttalib. Nanti kita akan bahas lagi tentang Bi'ru Zamzam wa waqa'a al-Fil, permasalahan gajah dan air Zamzam. Gajah itu nanti kan ada gajah tahun gajah. Nabi kan dilahirkan pada tahun gajah. Sebelum itu ada sumur Zamzam. Nah, kita akan bahas nanti pada hari Kamis selanjutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan soal Abdul Muttalib yang tidak paham? Paham insyaallah ya. Saya tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Rabbana fa'na bihi wa 'allimna yanfa'una rabbi faqina wa faj'alna wa qarabati lana fi dinina. Sallallahu alaihi wa sallam wa barik alaihi.